Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tergolong sangat sedikit meriwayatkan hadis? Ini tumben-tumben hadis ada, perawinya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Hadirin hadirat jamaah subuh Mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun berada yang turut menyimak kajian ini rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai di hadis yang ke-81, bab yakin wa tawakkuli, bab yakin dan tawakal. Hadis ini tergolong hadis yang tumben-tumben atau jarang-jarang karena perawinya ini dari seorang sahabat yang sangat-sangat istimewa dan justru beliau sangat jarang meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini beliau memerintah menggantikan kekhalifahan secara aklamasi setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau diangkat secara aklamasi oleh seluruh sahabat untuk menggantikan kedudukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Amirul Mukminin, sebagai kepala pemerintahan kaum muslimin kala itu di Madinah. Hal ini dikarenakan kemahfuman semua pihak, di mana Abu Bakar As-Siddiq ini selain menjadi orang pertama yang mengimani risalah Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sejak di Makkah, sejak pertama disampaikan Al-Islam itu, beliau langsung tidak ragu, langsung mempercayai. Dan terhadap sesuatu yang sangat-sangat kontroversial sekalipun, di mana Rasul menceritakan bahwasanya beliau telah atau tadi malam itu telah diperjalankan dari Mekah ke Palestina, Isra, kemudian di Mi'raj kan malam itu juga ke langit untuk menerima wahyu, sholat.
kemudian kembali lagi ke Mekah sampai pagi. Kemudian dia cerita orang satu-satunya orang yang tidak babi bu mempertanyakan lagi keterangan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau yang lain masih katakan mikir atau masih tidak langsung merespon. Bahkan para kaum Quraisy yang menentang mentah-mentah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada kata lain kecuali menyatakan bahwasanya kalau saja engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kalau saja Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberitakan sesuatu yang lebih ganjil dari itu pun saya akan percaya 100%. Maka kala itu Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq dari kata sidqun, itu artinya benar. Di As-Siddiq adalah orang yang sangat meyakini kebenaran, sangat meyakini kebenaran. Ini sekilas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Dan kenapa tadi kita sampaikan bahwasanya ini termasuk hadis yang sedemikian langka, karena beliau yang membawakan hadis ini adalah beliau. Padahal kebersamaan beliau full dari sejak awal Nabi diangkat sebagai Muhammad bin Abdullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul sampai beliau wafat, sampai Rasulullah SAW ini wafat 23 tahun genap, tidak ada jeda sama sekali beliau membersamai Nabi SAW. Tetapi kenapa beliau ini justru di antara para sahabat yang sangat sedikit meriwayatkan hadis? Kalau Sayyidina Umar bin Khattab masih ada agak mending, masih jarang, tidak banyak tetapi mending. Sahabat-sahabat yang lain, Ibnu Abbas, Abu Hurairah itu malahan bersama Nabi hanya 4 tahun terakhir, tapi beliau dikenal sebagai orang yang sangat-sangat banyak meriwayatkan hadis. Nah, kenapa? Karena kebersamaan beliau Abu Bakar As-Siddiq 23 tahun bersama Nabi, kemudian Nabi wafat dan beliau memerintah kaum muslimin ini selama 2 tahun, kemudian beliau wafat juga. Jadi kondisi kaum muslimin kala itu masih relatif murni. Di masa Nabi kaum muslimin masih murni akidahnya, tidak ada kebid'ahan, tidak ada yang membikin-bikin ajaran baru. Kemudian beliau wafat, Rasulullah wafat 2 tahun, Sayyidina Abu Bakar ini memerintah, keadaan kaum muslimin masih relatif masih bersih dari penyimpangan-penyimpangan, dari firqah-firqah. Tidak ada itu Syiah, Rafidah, tidak ada itu faham atau firqah Asy'ariyah, Maturidiyah seperti saat ini. Tidak ada lagi Jahmiyah, tidak ada lagi faham-faham firqah-firqah, masih murni, masih ahlus sunnah, sehingga relatif tidak diperlukan periwayatan atau kisah-kisah atau pesan-pesan Nabi yang kemudian disampaikan. Sudah sama-sama tahu Nabi pernah mengatakan seperti ini, mengajarkan seperti ini. Satu, karena kondisinya kaum muslimin masih utuh, masih segar bersama Nabi. Yang kedua, tidak adanya penyimpangan-penyimpangan, sehingga relatif tidak dibutuhkan ajaran-ajaran Nabi itu, sabda-sabda Nabi itu direview kembali, relatif tidak. Sehingga belum umum di kala pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu orang meriwayatkan hadis gitu. Meskipun para sahabat yang lain sangat banyak perbendaharaan hadisnya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq meninggal 2 tahun memerintah kaum muslimin. Dilanjutkanlah dengan Umar bin Khattab selama 10 tahun. 10 tahun, Pak. 2 periode di negeri kita. 2 periode. Tapi zaman Sayyidina Umar bin Khattab tidak ada periode-periode seperti itu.
Ya, ini juga masih relatif sangat murni kaum muslimin. Baru kemudian setelah Utsman, kemudian Ali, kemudian ada pergolakan. Ini kemudian para sahabat merasa perlu memunculkan kembali memunculkan kembali ajaran-ajaran atau sabda-sabda Nabi sebagai maroji, sebagai rujukan untuk dipegang oleh para sahabat itu. Jadi ini kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tergolong sangat sedikit meriwayatkan hadis. Jadi tumben-tumben hadis ada riwayat yang diperawinya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Imam Nawawi rahimahullahu taala mencantumkan nasab Abu Bakar As-Siddiq di sini sedemikian lengkap ya. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu Abdillah bin Utsman. Nama beliau ini adalah Abdullah. Nama Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Abdullah. Abu Bakar ini adalah kunyah atau sebutan, hanya sebutan. Nah, jarang sekali kita dengar bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini aslinya namanya adalah Abdullah. Bapaknya namanya Utsman, bukan Utsman bin Affan, tapi Ibnu Utsman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Abdullah Ibnu Utsman Ibnu Amir Ibnu Umar. Bapaknya kakeknya lagi Amir, buyutnya lagi Umar. Ya. Kemudian Ka'ab bin Sa'di. Kemudian mbahnya lagi, buyutnya lagi ya. Taimi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalibil Quraisyin As-Samiyyi. Jadi ketemu dengan nasabnya atau buyut-buyutnya Rasulullah itu ada di Ka'ab sini. Dan Ka'ab kemudian memiliki keturunan, bawahnya ada Murrah, kemudian bercabang di situ sampai ke bawah sampai Abdul Muthalib, sampai Abdullah, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih sepupu jauh, usianya beriringan, Pak, lebih tua sedikit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelak kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini juga menjadi mertua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak apa-apa menikahi anaknya teman, itu tidak apa-apa. Sesama teman sesama sepuh seperti ini, kemudian dalam kondisi tertentu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah duda, ditinggal mati istrinya, kemudian merasa butuh pendamping, kemudian ditakdirkan mendapatkan jodoh putri dari sahabatnya sendiri, tidak masalah itu. Bahkan ada lagi dari Umar bin Khattab, punya putri namanya Hafsah, itu juga menjadi salah satu istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu keadaannya. Jadi tidak perlu aneh kalau kemudian di akhir-akhir perjalanan hidup ternyata kemudian memperistri putri dari temannya sendiri, tidak masalah. Itu satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik yang pihak laki maupun pihak perempuan, kita kasih wawasan semacam itu dan maklum adanya, tidak mengapa. Di zaman-zaman ini juga masih acap kali terjadi. Kemudian setelah memaparkan nasab beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan isi dari hadis yang dibawakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini.
bahwasanya Ghalibil Quraisyin Nabi ya radhiyallahu anhu, mereka bertemu dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa abuhu wa ummuhu sahabatu radhiyallahu anhuma. Ayahanda dan ibunda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini juga termasuk dari golongan para sahabat. Artinya meskipun masuk Islamnya orang tua Abu Bakar As-Siddiq ini belakangan, Bapak-bapak sekalian, di saat Fathul Makkah itu tahun ke-8 Hijriah. Ini setelah pembebasan kota Makkah, barulah orang tua ayahanda dan ibunda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini masuk Islam, memeluk Islam, dan masih sempat bertemu dengan Nabi, masih sempat belajar bersama Nabi, maka beliau tergolong sebagai sahabat. Kita sudah definisikan yang dinamakan sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi, sempat bertemu dengan Nabi, dan beriman dikala Nabi masih hidup. Ini disebut sebagai sahabat, yang seluruh sahabat itu berhak mendapatkan gelar radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Ayahanda ibunda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang sahabat, mereka termasuk dari kalangan sahabat, dan penyebutan ini kemudian disebut dengan radhiyallahu anhum bagi mereka berdua. Ayahandanya, ibundanya adalah termasuk sahabat. Qala Abu Bakar As-Siddiq menyatakan dalam hadis ini, nazartu ila aqdamil musyrikin. Aku melihat telapak kaki para kaum musyrik, para orang-orang musyrik. Ini kala ceritanya dikala Nabi SAW sedang berangkat hijrah, kemudian bersembunyi di goa, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar ini. Kemudian dalam persembunyian itu beliau dikejar oleh sekitar 100 prajurit atau pemuda kafir Quraisy untuk dibunuh, karena kala itu diberikan sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta, diantaranya itu. Sehingga ramai-ramailah penduduk musyrikin kafir Quraisy itu untuk memburu dalam rangka untuk memperoleh hadiah. Nah, diantara yang memburu kepergian Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah 100 orang pemuda ini yang berhasil mengejar bekas tapak kaki unta itu sampai ke Bukit Sur, lalu naik, kemudian goanya ini, kalau ada yang sudah pernah ke sana, goanya ini turun ke bawah. Nah, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di goa itu. Nah, kemudian kisah ini berkembang, ada yang menceritakan setelah beliau masuk ada laba-laba yang membuat sarang. Allah kemudian mengutus burung untuk juga membuat sarang di situ, sehingga seperti mustahil apabila yang diburu yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah itu masuk ke gua itu, karena kalau masuk pasti sarang laba-laba ini rusak, atau kalau masuk pasti burung yang sedang bertelur ini terganggu, pasti terbang atau pasti rusak. Nah, ini tidak kondisinya, laba-laba tetap bekerja di situ dan burung pun juga tenang-tenang saja di sarang di mulut gua itu. Nah, ini kisah-kisah yang berkembang. Tetapi pada intinya yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seperti itu. Ya, aku melihat telapak kaki kaum musyrikin itu berada di atas kepala, gitu ya. Ila aqdamil musyrikina wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina. Sedangkan kami berada di dalam gua gharin, kemudian kaki-kaki mereka berada di atas kepala.
Terus fakultu ya Rasulullah, aku kemudian berkata, Abu Bakar As-Siddiq berkata, fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law ana ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absyarana. Kalau saja salah seorang di antara mereka itu melihat ke bawah, melihat kaki-kaki mereka sendiri saja, maka niscaya mereka akan melihat dan menemukan kita.